Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kita masih terjebak dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya. Nah, bicara tentang pandemi COVID-19, tentu kalian sudah tahu dong apa penyebab dari ditetapkannya status pandemi di seluruh negara? Ya, betul sekali. Jadi, ditetapkannya status pandemi di seluruh negara dikarenakan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan virus corona. Nah, sebenarnya apakah virus itu? Lalu, bagaimanakah ciri-ciri dari virus? Oke, jadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang ciri-ciri virus. Sebelum mempelajari tentang ciri-ciri virus, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus berawal ketika Adolf Meyer pada tahun 1883, seorang peneliti dari Jerman meneliti tentang penyebab penyakit pada daun tembakau. Dia menyemprotkan cairan yang berasal dari daun tembakau yang telah terinfeksi virus ke daun tembakau yang sehat, dan hasilnya adalah daun tembakau yang sehat timbul bercak-bercak. Lalu kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Adolf Meyer dilanjutkan oleh seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky. Ia menduga bahwa penyakit bercak pada daun tembakau disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil, sehingga masih dapat melewati saringan bakteri. Untuk langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Dmitri dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Lalu peneliti yang selanjutnya adalah Martinus Beijering. Beijering mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Beijering menyebutnya sebagai virus lolos saring. Lalu, apakah virus itu? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Virus merupakan organisme peralihan antara benda mati dan benda hidup. Nah, mengapa dapat dikatakan sebagai organisme peralihan antara benda mati dan benda hidup? Karena virus itu memiliki ciri dari kedua benda tersebut. Dikatakan benda mati yaitu karena virus dapat dikristalkan. Lalu dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus mempunyai sebagian ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya dapat berkembang biak dan memiliki salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Kemudian ada ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri, berkisar antara 20 hingga 300 mm. Virus bersifat aselular, tidak mempunyai protoplasma, sitoplasma, membran sel, nukleus, dan juga ribosom. Virus merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati ke makhluk hidup. Virus dapat melalui saringan yang halus. Kemudian, tidak dapat bergerak dan membelah diri. Tidak melakukan metabolisme dan berupa blur, yaitu dapat dikristalkan. Virus merupakan parasit obligat, yaitu hanya dapat berkembang biak di dalam sel-sel hidup lain. Virus memiliki dua fase hidup, di dalam sel hidup dan di luar sel hidup. Bentuk virus bulat, oval, memanjang, batang, dan seperti huruf T. Virus dapat menghasilkan antibiotik ataupun vaksin. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu reproduksi virus, yaitu dalam keadaan bebas, tidak dapat memperbanyak diri. Reproduksi virus dapat terjadi pada embrio yang hidup dengan cara menginfeksi sel inangnya. Sel inangnya berupa hewan, tumbuhan, bakteri, maupun manusia. Nah, berikut merupakan gambar perbandingan dari ukuran bakteri dan virus. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa ukuran virus jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bakteri. Selanjutnya adalah bentuk dan ukuran virus.
Ukuran virus sangatlah kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Bentuk-bentuk virus terdapat banyak sekali bentuknya, yaitu yang pertama berbentuk batang. Contohnya pada TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval, seperti peluru. Contohnya pada rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat. Contohnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan orthomycovirus. Yang keempat, berbentuk filamen atau benang. Contohnya pada virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polihedral, contohnya pada adenovirus. Dan yang terakhir, berbentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Selain bentuk-bentuk virus, ternyata jenis-jenis virus juga bervariasi, yaitu yang pertama ada orbivirus, Togaviridae, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Coronaviridae. Nah, Coronaviridae ini contohnya adalah virus corona. Lalu ada Arenaviridae, Retroviridae, Paramyxoviridae, Reoviridae, Picornaviridae, dan yang terakhir adalah Orthomyxoviridae. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah struktur virus. Struktur tubuh virus terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kepala, berbentuk polihedral atau segi banyak, mengandung DNA atau RNA saja. Yang selanjutnya adalah kapsid, yaitu merupakan selubung protein yang terdapat pada selubung virus. Satu unit protein penyusun kapsid yang identik satu dengan yang lain disebut dengan kapsomer. Fungsi dari kapsid yaitu yang pertama sebagai proteksi asam nukleat, lalu menentukan macam sel yang akan digunakan oleh partikel virus dan membantu menginfeksi virus ke sel inang. Struktur yang selanjutnya yaitu selubung atau envelope, merupakan selubung virus yang terdiri dari lipoprotein terutama pada virus influenza dan herpes virus. Yang selanjutnya yaitu virion atau partikel virus, merupakan satu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein atau envelope yang mampu menginfeksi makhluk hidup. Struktur yang selanjutnya yaitu viroid, yaitu merupakan asam nukleat telanjang. Dan struktur selanjutnya adalah asam nukleat, terdiri dari DNA atau RNA saja. Contoh virus yang terdiri dari asam nukleat DNA yaitu virus influenza, herpes, dan virus kanker. Sedangkan contoh dari virus RNA adalah TMV, polio, dan HIV. Struktur yang selanjutnya yaitu ekor virus, merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserangnya. Ekor virus terdiri dari tabung bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Namun virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak dilengkapi dengan ekor. Contohnya seperti pada virus influenza, pada gambar yang sudah ditampilkan, itu tidak dilengkapi dengan ekor. Struktur yang selanjutnya yaitu nukleokapsid, yang merupakan asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Dibedakan menjadi dua, yaitu nukleokapsid telanjang, terdapat pada TMV dan adenovirus, dan nukleokapsid yang dilindungi oleh membran pembungkus, contohnya pada influenza dan virus herpes. Nah, struktur tubuh virus itu dibedakan menjadi 3 macam virus, yaitu yang pertama ada virus berselubung. Virus berselubung ini contohnya pada virus corona. Struktur tubuhnya yaitu meliputi reseptor virus, materi genetik yang berupa DNA atau RNA, lalu terdapat juga selubung protein atau kapsid, dan yang terakhir adalah kapsul virus.
Macam yang selanjutnya yaitu merupakan virus kompleks, contohnya pada virus jenis bakteriofag. Struktur tubuhnya meliputi kapsid atau kepala, lalu ada DNA, lalu ada selubung ekor, dan yang terakhir serabut ekor. Macam virus yang selanjutnya yaitu virus telanjang. Struktur tubuhnya meliputi kapsomer, asam nukleat, dan juga kapsid. Nah, ini merupakan struktur dari bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Struktur umum dari bakteriofag seperti pada gambar yaitu ada kapsid, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan juga papan dasar dan juga jarum penusuk. Cukup sekian penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri virus. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ada beberapa hal yang masih kurang jelas, dapat kalian tanyakan pada sesi diskusi di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.